Salam, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku di masa Advent. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu?" Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?" Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kalau kita membaca dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan, di situ kita bisa melihat bagaimana Allah mengutus Beliam untuk mewartakan tentang kedatangan Mesias dengan simbol bintang yang akan muncul dari Yakub dan tongkat yang timbul dari keturunan Israel. Bahwa dikatakan bahwa cahaya bintang itu akan membebaskan mereka, membebaskan bangsa Israel dari kegelapan, dan tongkat yang teguh itu akan membimbing jalan mereka. Tentu pewartaan ini bagi bangsa Israel adalah satu kabar sukacita, satu harapan bagi mereka, oleh karena mereka saat itu merasa mereka hidup di bawah suatu punya harapan lagi. Mereka hidup di dalam kesusahan, penderitaan, oleh karena mereka mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa lain. Sehingga di tengah penderitaan itu, di tengah keputusasaan, kebimbangan dalam kerisauan hidup mereka, nubuat Beliam inilah yang memberikan satu harapan. Harapan bagi mereka bahwa Allah akan datang. Allah akan membawa mereka kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bangsa Israel diingatkan untuk setia kepada Allah, untuk berpengharapan kepada Allah, dan untuk percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan itu. Dalam bacaan Injil juga kita mendengar bagaimana bahwa perwujudan kedatangan Sang Mesias Allah Immanuel itu sesungguhnya sedang dinantikan oleh bangsa Israel. Namun, bahwa kedatangan Allah Immanuel, kedatangan Tuhan, kedatangan Sang Mesias bukan satu kedatangan yang mulus, yang mudah untuk diterima oleh bangsa Israel, teristimewa oleh imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi pada zaman itu. Mengapa?
mereka ragu, mereka bimbang, mereka tidak percaya, mereka khawatir bahwa mereka akan tersisi. Mereka, kemunafikan mereka akan terbongkar. Kehidupan mereka akan diketahui. Sebab mereka tahu bahwa Allah yang datang adalah Allah yang membawa kebenaran, yang menyingkap kemunafikan dan ketidakbenaran para imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Sehingga kedatangan Yesus adalah kedatangan yang sulit, sukar. Kenapa? Akan ada penolakan. Bahkan penolakan dari bangsanya sendiri. Terlepas dari semuanya itu, Yesus hari ini di dalam bacaan Injil mau mengatakan kepada kita bahwa kuasa Roh itulah yang akan membuka pikiran, membuka hati, jiwa bagi manusia untuk dapat mengenal Allah, untuk dapat memahami dan teristimewa roh pengetahuan yang membuat manusia mengerti dan memahami siapakah Sang Mesias itu. Itulah yang kita dengar dari Injil hari ini. Itulah yang bisa kita paham. Sebab Allah dengan kuasa Roh Kudusnya mengutus Beliam untuk membawa kabar sukacita oleh karena kuasa Roh yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian pun kuasa Roh itu akan datang, akan hadir dalam diri Kristus yang akan memperbaharui dunia ini dengan kuasa yang berasal dari surga. Dalam masa Advent ini kita diingatkan untuk hidup tulus, jujur di hadapan Allah. Menjauhkan hidup kita dari kemunafikan dan ketakutan seperti orang-orang Farisi, seperti imam-imam kepala, seperti pemuka-pemuka bangsa Yahudi yang kita dengar hari ini. Mereka munafik, mereka takut, mereka tidak jujur, mereka tidak terbuka. Mereka menutup hati dan mata mereka kepada Allah Immanuel yang ada di depan mereka. Marilah saudara-saudari, bukalah hati kita untuk membiarkan Allah hadir, tinggal di dalam diri kita, agar kita semakin dekat dengan kerajaannya, dan semoga satu saat kita boleh hidup bersatu dalam kerajaannya yang damai dan sejahtera penuh dengan kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.